Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada diri kita. Sampai detik ini Allah masih memanjangkan umur kita, dan mudah-mudahan umur yang Allah panjangkan itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas iman takwa kita, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ririn salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda Rasul Muhammad SAW, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di kalangan kita menganggap sepele pelajaran-pelajaran yang sifatnya mungkin bagi mereka tidak terlalu penting, tetapi ini adalah merupakan bagian sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perlu kita pahami dengan baik bahwa sesungguhnya di balik sunnah yang kita kerjakan, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan yang sempurna dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab barang siapa di antara kita yang dia selalu senantiasa istiqamah menjalankan sunnah yang disampaikan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, siapa di antara kita yang meremehkan daripada sunnah-sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu kecil namun dianggap sepele, maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Salah satu contoh jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, banyak orang menyepelekan sunnah daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita untuk membiasakan membaca doa masuk dan keluar kamar mandi. Kita kemarin sudah membahas berkaitan dengan apa sih doa yang harus kita baca ketika kita masuk ke dalam kamar mandi. Doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian setelah kita menyelesaikan hajat kita, maka doa keluar daripada kamar mandi itu kita pun diperintahkan untuk membacanya, ghufranaka. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sunnah yang kita dengarkan mungkin bagi kita ini adalah perkara yang kecil, namun kita sangat-sangat dianjurkan untuk setiap kali melangkah masuk ke dalam kamar mandi ataupun keluar daripada kamar mandi membaca doa tersebut. Lalu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita hendak mau masuk ke dalam kamar mandi, maka sebelum masuk ke dalam kamar mandi kita berdiri di depan kamar mandi, ataukah mungkin dalam perjalanan kemudian kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lantas kita melangkahkan kaki kiri kita terlebih dahulu masuk ke dalam kamar mandi, lalu disusul dengan kaki kanan. Setelah kita selesai hajat, kita pun keluar daripada kamar mandi, langkahkan kaki kanan kita terlebih dahulu keluar daripada kamar mandi, disusul dengan kaki kiri, lantas kita membaca doa ghufranaka. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka di kesempatan yang sangat mulia ini, kami ingin menyampaikan 10 keutamaan bagi seseorang yang dia mampu menjaga sunnah yang dianggap kecil ini, yaitu masuk dan keluar kamar mandi membaca doa. Yang pertama, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita mampu melaksanakan perintah daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal masuk dan keluar kamar mandi membaca doa, maka ini menunjukkan kecintaan dan ketaatan kita
kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hal itu akan menjadi penyebab keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita tidak pernah ingkar dengan apa yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita mau masuk kamar mandi, kita akan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Yang ketiga, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita mampu menjaga kesucian dan kebersihan hati kita. Sebab perlu kita sadari dan kita ketahui, sesungguhnya dengan doa, hati kita itu akan terjaga. Dari apa? Dari was-was dan bisikan syaitan saat kita berada di dalam kamar mandi. Yang keempat, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan mendapatkan pahala dengan amalan yang kita anggap kecil itu. Amalan yang ringan, namun dia berpahala. Amalan yang ringan, namun ketika kita lakukan dengan niat yang tulus, kemudian mengamalkan sunnah daripada baginda Rasulullah SAW, kemungkinan besar dia akan menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita mampu menjaga kebiasaan baik yang kita lakukan secara disiplin daripada perintah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kita mampu melatih diri kita untuk terus senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita. Karena mau masuk kamar mandi saja, kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan kemudian keluar kamar mandi kita pun membaca ghufranaka. Lalu yang keenam, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sadar ataupun tidak sadar, paham ataupun tidak paham, ternyata amalan-amalan ini menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amalan yang tampak mata kita, tampak pendengaran kita, tampak pemikiran kita itu sangat ringan, namun bisa menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di akhirat nanti. Yang ketujuh, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dengan membaca doa masuk dan keluar kamar mandi, itu menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berdoa, kita merasa bahwa Allah melihat kita, kita merasa bahwa Allah menjaga kita. Maka dimanapun kita berada, ketika kita lalui dengan doa, kita akan terus berjalan istiqomah di jalan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, menjaga kesadaran spiritual kita dalam konteks rutinitas harian yang kita lakukan. Yang kesembilan, mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintaimu. Yang ke-10, yang terakhir adalah menjadi teladan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menularkan kebiasaan sunnah ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Bahkan mungkin kita bisa mengajarkan kepada tetangga-tetangga kita yang belum memahami konsep daripada sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal masuk dan keluar kamar mandi. Kita harus membaca doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Semoga kita dimudahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mengamalkan sunnah daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hal yang baru saja kita dengarkan, yakni doa masuk dan keluar kamar mandi. Karena sesungguhnya jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tiada amal kecil jika dikerjakan dengan ikhlas sesuai dengan sunnah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Semoga penjelasan ini
memberikan manfaat kepada diri kita semua, dan kita tidak menyepelekan lagi sunnah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita menganggap hal tersebut hal yang biasa-biasa saja. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.